orang yang begitu baik saja bisa mengalami penderitaan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penderitaan hidup adalah pengalaman atau kondisi yang melibatkan kesakitan, kesedihan, atau kesulitan yang signifikan dalam kehidupan seseorang yang bisa juga meliputi berbagai macam situasi, baik situasi fisik, baik emosional, dan atau spiritual, yang menyebabkan kita merasa terganggu dan menderita dan terbeban secara sendiri. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, bahwa penderitaan hidup bisa berasal dari berbagai faktor, seperti dari penyakit atau cedera secara fisik, kehilangan orang yang dicintai, tekanan finansial atau konflik interpersonal, perasaan kehilangan atau kegagalan. Dan ini juga membawa orang pada penderitaan. Dan ini adalah pengalaman yang umum dalam perjalanan hidup manusia. Dan setiap siapapun dia bisa mengalami penderitaan dengan tingkat yang tinggi, tingkat yang rendah, maupun yang tingkat yang sedang-sedang. Meskipun penderitaan hidup seringkali dianggap sebagai pengalaman yang tidak menyenangkan atau yang merugikan, namun bagi kita sebagai orang ataupun orang percaya, dan juga ada sebagian orang mengatakan bahwa penderitaan itu bisa menjadi sebuah proses pembelajaran dan melalui penderitaan seseorang dapat mengembangkan ketahanan, kekuatan karakter, dan kedalaman emosional yang lebih besar. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, di dalam konteks agama atau spiritual, penderitaan hidup bisa menjadi sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, mencari makna hidup yang lebih dalam dan tumbuh secara penderitaan hidup bisa memiliki dampak yang sangat berbeda-beda pada setiap kita atau kepada setiap individu, tergantung bagaimana kita merespon dan mengatasi tantangan tersebut. Meskipun sulit, penting bagi kita untuk mencari dukungan, mencari pemahaman, bahkan mencari hikmat untuk menghadapi penderitaan hidup ini dengan apa? Dengan keteguhan hati, dengan harapan akan kemungkinan terjadinya sebuah pemulihan atau pertumbuhan di masa depan. Yang itulah, Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, banyak orang sulit menerima penderitaan yang terjadi dalam hidup mereka. Penderitaan itu dianggap sebagai sebuah kutukan dari Allah untuk dosa-dosa yang telah mereka perbuat. Maka tidak jarang orang ingin menghindari dari penderitaan. Namun sayangnya ini tidak mungkin kita lakukan, karena penderitaan itu akan selalu ada dalam diri saya, bahkan juga di dalam kehidupan ini. Dan di sini menunjukkan bahwa penderitaan merupakan sebuah realitas yang harus dialami oleh setiap orang tanpa terkecuali. Siapapun dia pasti akan mengalami penderitaan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, pertanyaan tersebut mencerminkan realitas yang sering terjadi dan dialami oleh banyak orang. Penderitaan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengalaman hidup manusia dan bagaimana caranya kita merespon, sehingga itu akan bisa bervariasi. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada kita ayat yang barusan kita baca dan kita renungkan, di sini berbicara tentang penderitaan yang dialami oleh seorang laki-laki yang bernama Ayub, ya, orang yang saleh dan jujur serta takut akan Allah, dan dia selalu menjauhi kejahatan.
dekat dengan Tuhan saja itu bisa mengalami penderitaan. Pertanyaan bagaimana kita? Jadi orang yang dekat dengan Tuhan saja itu bisa mengalami penderitaan. Oleh sebab itu ada 3 makna penderitaan. Nah, dengan 3 makna ini, dengan memahami 3 makna penderitaan ayat ini, yang akan bisa membawa berkat, ya, berdasarkan konteks kita ayat tersebut. Nah, makna yang pertama pemurnian iman dan cara. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Ayub mengalami penderitaan yang luar biasa, kehilangan harta, kehilangan anak-anaknya, bahkan dia mengalami sakit. Namun di tengah penderitaan ini, Ayub tetap setia kepada Tuhan. Penderitaan ini yang memulihkan iman dan menguatkan karakter. Bahwa dengan penderitaan iman kita itu bisa menjadi murni, sehingga kita bisa kuat secara karakter. Makanya makna pertama dari penderitaan Ayub adalah bahwa melalui penderitaan iman dan karakter seseorang dapat disempurnakan dan Ayub menjadi teladan bagi kita bahwa penderitaan dapat membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan memperdalam. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup saya dan Bapak, karena Tuhan mau memberikan iman. Yang kedua, karena Tuhan mau menguatkan kita, karena Tuhan mau supaya karakter kita itu menjadi kuat. Ya itulah Tuhan memberikan penderitaan itu terjadi. Ketika Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi kepada seorang hamba Tuhan yang begitu setia yang takut akan Tuhan, dengan tujuan apa? Tuhan mau memulihkan iman Ayub. Jadi yang mau saya katakan di sini, bahwa Bapak Ibu yang sering datang ke gereja bukan berarti akan terhindar dari penderitaan. Justru semakin banyak datang ke gereja, itu semakin banyak penderitaan yang Bapak Ibu alami. Untuk apa? Supaya iman kita dipulihkan. Supaya apa? Supaya karakter kita menjadi kuat, sehingga kita bukan menjadi orang-orang yang gampang di dalam kehidupan mengalami penderitaan. Nah, itulah makna yang pertama. Makna yang kedua dari penderitaan adalah sebagai pembelajaran dan pertumbuhan. Penderitaan juga dapat menjadi sarana pembelajaran dan pertumbuhan rohani. Ayub mengalami perjalanan yang mendalam dalam memahami kebesaran Tuhan dengan makna penderitaan. Meskipun ia di awal bingung dan sedih, ia di akhirnya ia mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan dan dirinya sendiri. Artinya apa? Artinya bahwa makna kedua dari penderitaan Ayub adalah bahwa penderitaan Ayub adalah membawa melalui penderitaan kita dapat bertumbuh dan pemahaman rohani kita, dan kita dapat mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika kita diizinkan mengalami penderitaan itu, supaya kita belajar dari hal itu, supaya kita bertumbuh dan kita terus datang kepada Tuhan. Dan ini yang Ayub berkata. Makna yang ketiga adalah penerimaan berkat dan pembaharuan dalam kehidupan. Meskipun Ayub mengalami penderitaan yang begitu luar biasa, yang sangat luar biasa, jadi mengalami penderitaan yang luar biasa, Tuhan Ayub memberkati Ayub 2 kali lipat dari sebelumnya. Nah, di sini menunjukkan bahwa penderitaan tidak berakhir dengan putus asa, tetapi dapat menjadi awal dari pembaruan kehidupan. Artinya bahwa makna ketiga dari penderitaan Ayub adalah bahwa melalui kesetiaan dan ketekunan dalam menghadapi penderitaan, kita akan dapat menerima berkat dan pemulihan yang lebih besar. Dengan memahami 3 makna penderitaan
penderitaan itu, kita dapat melihat bahwa penderitaan bukanlah akhir dari segalanya, tetapi dapat menjadi bagian dari proses pertumbuhan, proses kebanggaan, proses penerimaan berkat yang lebih besar dari Tuhan. Seperti Ayub, kita dipanggil untuk tetap setia kepada Tuhan dalam segala situasi, bukan dalam penderitaan, dan percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik. Oleh sebab itu, ketika kita mengalami penderitaan, janganlah kita menjadi amarah atau marah. Mengapa? Karena di balik semuanya itu, Tuhan mau memberkati kita lebih besar, seperti Tuhan memberkati. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih, pahamilah dengan bijak setiap persoalan atau penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam yang untuk kita alami. Bapak Ibu dan Saudara, penderitaan kita tidak akan siapa kalau kita melihat dari tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab ini, sekian banyak yang dituliskan, mereka diberkati, tapi mereka juga melewati proses penderitaan ini. Nah, dari sini kita bisa belajar beberapa contoh. Contoh yang pertama, Daud itu menunggu 12 tahun menjadi raja. Dia mengalami penderitaan ketika Raja Saul mencari dia, mau membunuh dia, dan dia mengalami penderitaan itu adalah 12 tahun. Itu bukan waktu yang pendek. Yang kedua, Yusuf. Bapak Ibu, Yusuf ini mengalami penderitaan selama 13 tahun. Dia mengalami hidup yang kelam. Dia dibenci oleh keluarganya. Dia dibuang di dalam sumur oleh keluarganya, dan dia dijual di Mesir, dan dia mengalami penderitaan selama 13 tahun. Kita lihat lagi tokoh yang namanya Abraham. Abraham itu mengalami penderitaan selama 25 tahun untuk mempunyai anak. Dia mengalami 25 tahun. Pertanyaan, kita sudah menderita berapa? Bapak Ibu sudah menderita berapa? Pernah kami menderita sampai 25 tahun? Nah, mari kita lihat salah satu tokoh yang Nuh menunggu 120 tahun untuk membuat bahtera. Nah, 120 tahun yang mengalami penderitaan. Ketika dia membuat bahtera, ada 10 orang bilang dia gila. Orang bilang itu orang yang tidak beres. Buat kapal bukan di pinggir pantai, buat di atas bumi. Dia mengalami tekanan psikologi yang begitu berat selama 120 tahun. Bapak Ibu pernah mengalami penderitaan 120 tahun. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus, mari kita meningkat melihat penderitaan tokoh-tokoh yang ada di dalam Alkitab. Tetapi ketika mereka mengalami penderitaan, Tuhan lagi mau memulihkan iman mereka dan memperkuatkan hati. Jadi kalau kita diizinkan Tuhan kita mengalami penderitaan, kita jangan terhati dan memperkuatkan. Kenapa? Karena Tuhan lagi memulihkan. Karena Tuhan lagi membentuk karakter kita supaya kita menjadi kuat. Jangan karena penderitaan kita meninggalkan Yesus, kita berpaling meninggalkan Dia. Ini masalah. Yang mudah-mudahan ketika kamu saudara-saudara mengalami penderitaan, anak-anak muda ini biasanya putus cinta, mengalami penderitaan, mengalami apa? Penderitaan, kehilangan, kekasih. Apakah kamu masih setia kepada Kristus? Penderitaan yang dialami oleh keluarga, bagaimana mengurus anak yang bandel, bagaimana mengurus hidup, bagaimana cari pekerjaan, bagaimana cara hidup keluarga ini. Penderitaan yang kita alami.
Tetapi apakah dengan penderitaan itu kita mengeluh dan kita menjadi tawaran Tuhan? Kenapa? Saya sudah tiap hari ke gereja, saya melayani WM, saya senior, saya pemain musik, bahkan harta saya sebagian saya beri untuk bantu pelayanan. Tapi kenapa saya mengalami penderitaan? Bapak Ibu dan Saudara, belajar dari ayat orang yang setia, orang yang takut Tuhan, tapi Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi. Mungkin ayat ini kita akan mengalami penderitaan, percayalah bahwa akhir daripada penderitaan itu bukan menjadi kita menjadi orang yang putus asa. Nah, ini yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu dan Saudara, belajar dari teman-temannya yang mengalami penderitaan. Kalau kita lihat Yabes itu setiap minggu kita menikah, ya lepaskanlah Tuhan, berkatlah berlimpah. Tapi Yabes tidak begitu semua, dia juga diproses Tuhan untuk mengalami penderitaan. Jangan dia berkata, tapi dia penderitaan seperti apa. Nah, kalau kita lihat dari salah satu tokoh yang paling hari ini kita belajar, Ayub, dia juga mengalami penderitaan yang berbulan-bulan. Bahkan dia kehilangan anak, kehilangan istri, bahkan dia sakit sendiri, bahkan istrinya menyatakan kutuklah aku. Tapi Ayub tidak. Bapak Ibu, penderitaan yang kalian alami sungguh-sungguh sangat luar biasa. Ketika penderitaan kalian berhadapan dengan kita, apakah kita masih percaya kepada Tuhan? Atau kita sudah meninggalkan Tuhan? Tuhan jahat. Tapi ayat kita seperti itu loh. Kalau hari ini Bapak Ibu dan saya mengalami penderitaan, tidak susah kemudian yang mengalami penderitaan bertahun-tahun. Ayat ini memang secara eksplisit tidak dikatakan berapa lama ayat mengalami penderitaan. Tetapi ayat mengalami penderitaan ini berbulan-bulan yang mengalami penderitaan. Itulah yang ditulis dalam kata ayat pasal 7 ayat 3. Dia mengalami penderitaan berbulan-bulan, tapi bulan sampai berapa bulan tidak dijelaskan dengan tepat. Tapi dia mengalami penderitaan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, dari pembacaan Nats pada pagi hari ini, dengan makna-makna yang sudah kita lihat, bahwa pada pagi hari ini ada 5 cara yang harus kita miliki agar kita bisa bertahan di dalam penderitaan. Apa cara yang pertama? Ketemu Tuhan. Kita harus teguh, iman kita harus teguh. Ayat tetap teguh dalam imannya kepada Tuhan. Bahkan di tengah-tengah penderitaan yang luar biasa itu hebat. Meskipun dia mengalami kehilangan anak, kehilangan harta. Bapak Ibu tahu Ayub itu punya harta berapa banyak? Tahu tidak? Nah, kita buka ayat 1. Pasal 1 ayat 1 itu ditulis di situ hartanya Ayub berapa banyak? Ayat 3. Ayat 3. Jadi seperti banyak macam ayat memiliki berapa? Harta Ayub. Ia memiliki 7 ekor kambing domba, 3 ekor unta, 500 pasang lembu, 500 keledai betina dan budak-budak, dan jumlah sebesar orang yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Jadi orang yang paling terkaya dan Ayub memiliki 7 orang anak laki-laki, 3 orang anak perempuan. Jadi jumlah anaknya 10 anak. Bapak Ibu, kehilangan satu istri saya sudah menderita. Kalau kehilangan anak 10 orang, bukan kehilangan anak yang sedikit-sedikit ini sudah dewasa, 7 orang anak mati satu kali. Itu penderitaan. Bukan cuma anak yang hilang, harta bendanya habis, ludes, semuanya tidak ada. Bahkan istrinya juga sudah tidak ada.
Ini orang sudah dibutuh Tuhan. Ini dia sudah buat syarat-syarat sehingga dia mengalami penderitaan. Orang kan kalau melihat itu orang sudah menderita, yang di dalam pikirannya apa? Ini orang sudah dibutuh. Orang tidak benar. Nah, jadi dia ayat mengalami hal seperti itu. Sahabat-sahabat menyalahkan ayat. Bahkan istrinya juga berkata, untukilah ayatmu, untukilah Tuhanmu. Tapi ayat tidak. Nah, ini yang kita belajar bahwa kita Tuhan daripada Tuhan. Dia percaya, ayat percaya bahwa Tuhan adalah sumber kehidupan dan kebaikan, dan dia tetap berserah. Ingat, kita hanya perlu kehilangan sedikit saja, kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang kita sayangi, putus kita sudah stres, kita sudah bisa tidak berbuat apa-apa. Kita menyalahkan Tuhan, kenapa orang di luar sana Tuhan berdekat, kenapa saya tidak berdekat? Mari kita belajar berdekat. Ayat dalam penderitaan berbulan-bulan Bapak Ibu. Saya membacakan ini, saya menangis ketika saya membaca ini, saya tidak tahu ya. Tuhan kasih izinkan saya mengalami penderitaan. Kemarin saya datang ke sini, saya mengalami penderitaan. Dan ke sini juga membuat untuk mengalami penderitaan. Saya sempat masuk ke kamar kemarin banyak. Kenapa? Karena mengalami penderitaan saya hanya mau satu orang, tapi ayat berbulan-bulan. Dia mengalami penderitaan. Tetap ayat teguh. Dia tidak tawarkan. Bapak Ibu dan Saudara, cara yang pertama supaya kita bisa bertahan dalam penderitaan, yaitu teguhlah iman. Teguhlah iman. Jadi tetap teguh iman dan tetap berserah kepada Tuhan. Jangan pernah mengikuti Tuhan. Tuhan tetap baik. Mengapa? Karena kita bisa melihat tangan-tangannya. Karena Tuhan izinkan persoalan itu terjadi karena Dia mau kesungguhan iman kita, supaya kita kuat secara karakter. Jadi sehingga kita katakan Kristus yang dua kali akan terjadi penderitaan dan penganiayaan besar. Kita sudah menjadi orang. Kita bukan orang yang percaya. Bukan hanya karena sesuatu kasih, bukan karena hanya jabatan, kita menjual Yesus. Tidak, bukan karena pacar, kita menjual Yesus. Karena kita kehilangan kekasih kita ambil Yesus. Ya, karena saya tidak bicara pada orang pacaran 9 tahun, putus, rasanya semua juga. Sudah kehilangan orang yang kita cintai. Kita kenal orang bicara satu hari, dia bicara sesuatu itu terus kita stres. Itu satu hari. Apalagi bertahun-tahun. Makanya saya tegaskan kalau bicara sudah lama bahaya. Kalau putus bisa bikin stres. Jadi kalau sudah punya pacar, tolong jangan. Kalau memang dia tidak cocok, saya putus. Sebelum sakit itu lebih dalam. Penderitaan. Karena saya bagaimana kehilangan orang yang kita cintai. Pacaran 9 tahun, masuk ke jalan, masuk di dalam, rasa kayak ini mulai gelap. Bertanya, Tuhan mana? Saya berbicara berdasarkan Tuhan. Jadi yang mau saya tegaskan ini, jangan hati. Ya, anak muda. Kalau bicara semakin lama itu sudah bisa. Anjing saja yang kita pelihara dicuri orang saja untuk bikin lebih sakit, stres dengan dia. Apalagi itu binatang yang kita sayang. Apalagi orang yang pernah kita cintai, dia meninggalkan kita. Bapak Ibu, ayat adalah kehilangan orang yang kita cintai. Itu 7 orang, 3 orang perempuan dan 1 orang istri. Semua orang
dan tinggalkan ayat saat ayat lagi dalam keadaan kondisi sakit. Bapak Ibu kalau ditinggal istri dalam kondisi sakit bagaimana? Atau demikian juga sebagai istri keadaan sakit perut atau suami dan anak tidak rasa sakit. Nah, penderitaan ini kita tidak bisa hindari. Bagaimana kita menyikapi? Oleh sebab itu yang saya mau tegaskan terulang. Bagaimana cara iman kita bisa setiap hari dengan supaya iman kita itu jangan dengan hal-hal yang tidak benar. Kalau dengan hal-hal yang tidak benar, iman kita menjadi runtuh. Datang ke gereja supaya iman kita kuat, bukan cari siapa-siapa, tapi cari itu. Ayat ini orang yang setia kepada setiap hari yang persembahan cuma bagi dosa-dosa. Jika anak-anaknya berbuat dosa satu hari, itu ayat yang tidak bisa dikatakan. Tetapi dia diizinkan penderitaan. Yang kedua, cara yang kedua adalah kesadaran akan keterbatasan manusia. Kita sadar bahwa kita ini manusia yang terbatas. Kita bukan Allah, kita manusia yang terbatas. Meskipun ayat mengeluh dan merasa frustasi, dia juga menyadari keterbatasan manusia dalam memahami rencana Tuhan. Dan dia mengakui bahwa kita tidak selalu dapat mengerti maksud dalam penderitaan. Ia memilih untuk tetap percaya dan bertahan dalam iman. Allah kita yang besar. Apakah kau mengerti memahami itu? Bahwa kita yang bisa. Ada saat ini. Maka kita harus. Nah ini maksudnya kita sadar kita manusia yang terbatas. Kita bukan Superman, kita bukan Superwoman. Kita ini manusia yang kekuatan kita terbatas. Jadi di sini mari kita belajar. Kita harus mengerti maksud Tuhan dalam penderitaan kita. Jadi Tuhan mengizinkan penderitaan itu terjadi dalam hidup kita. Kita mengerti Tuhan berbicara yang tidak. Supaya kita bisa bertahan. Cara yang kedua, sikap penerima. Ayat penderitaan sebagai bagian dari kehidupan manusia yang penuh dengan kesulitan. Bisa kita menerima itu penderitaan? Kita perlu cinta itu terjadi atau kita tidak mau menerima penderitaan? Dari sikap pertama kita terima saja itu penderitaan. Kenapa? Karena dari penderitaan itu Tuhan ayat dengan penderitaan sebagai bagian dari kehidupan manusia yang penuh dengan kesulitan. Meskipun dia bertanya-tanya tentang alasan penderitaan dan ia menerima bahwa kehidupan manusia tidak selalu adil dan bahwa penderitaan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pengalaman hidup. Tidak bisa dilakukan. Kita tetap bersedia. Cari pencarian kebenaran. Mencari kebenaran dan keadilan dalam kehidupan. Jadi ketika dia mengalami penderitaan, dia mencari kebenaran, bukan mencari kebenaran. Ingat, ini dua konsep yang berbeda. Kebenaran dan kebenaran. Ketika kita mengalami penderitaan, kita bukan cenderung mencari kebenaran, tapi kita mencari kebenaran. Saya tidak sama. Kenapa saya harus mengalami penderitaan? Nah ini namanya cari kebenaran. Kita merasa kita sudah buat sudah benar, tetapi sebenarnya di sini kita belajar setiap penderitaan itu kita harus mencari kebenaran, mencari kebenaran, bukan cari kebenaran, tetapi mencari kebenaran. Meskipun dia mengalami ketidakadilan yang besar, ia tetap mempertahankan integritasnya dan menolak untuk bersama atau menuduh Allah yang sekarang tidak ada. Ia mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sulit, tetapi juga dia mencari jawaban tentang pemahaman
benar. Nah ini yang juga ketika kita mengalami penderitaan, bertanya kepada apa berikan saya orang yang lemah, orang yang berdosa. Sadar, kita harus sadar, minta kekuatan kepada Tuhan. Nah inilah yang Ayub lakukan. Ayub lakukan mencari jawaban dan pemahaman yang lebih dalam tentang Tuhan. Yang kelima, cara yang kelima supaya kita bisa bertahan, yaitu berkasih. Meskipun Ayub mengalami kebingungan dan putus asa, dia terus berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa. Ia menyadari segala pertanyaan, keluh kesah, dan ketidakpastian kepada Tuhan, dan menunjukkan ketergantungan kepadanya, kepada Tuhan. Nah, dan keyakinannya bahwa hanya Allah yang dapat memberikan jawaban kurang itu. Hanya Tuhan. Semua penderitaan kita berdoa beritahu, bukan beritahu kita atau curhat kepada kita, tapi beritahu. Kenapa? Supaya penderitaan kita itu jangan terselesaikan. Ketika ada persoalan, bukan tersengaja status kecil, tapi pergi berdoa kepada Tuhan. Kamu lagi marah, beritahu Tuhan, bukan beritahu itu. Saya lagi dengan orang, Tuhan, beritahu supaya Tuhan Yesus. Masalah penderitaan saya dan Tuhan itu Tuhan suruh komunikasi, belajar dari Ayub. Dia pergi bertanya. Kita ribut dengan istri, bisa naik status, bisa naik hidup, bisa naik putus cinta, bisa naik marah, bisa naik semua kita kasih naik di sini, bukan kasih naik kepada Tuhan. Yang Tuhan minta tahu di dalam doa. Anak-anak masyarakat yang bilang satu kasih naik di sini, masalah. Berantem sama pacar, kasih naik di Facebook. Ini masalah. Kasih naik di Tuhan. Tanya. Ini ada masalah dengan suami istri, kasih naik di Tuhan. Bukan pergi cari kebenaran. Biasa orang masalah cari kebenaran. Dia sebenarnya dia itu dosa diturunkan dari anak-anak. Itu engkau membenarkan perempuan itu, dia yang perempuan itu kasih saya makan. Itu namanya cari kebenaran, bukan cari kebenaran yang Tuhan. Jadi ketika mengalami penderitaan, Bapak Ibu, bawalah itu ke dalam Tuhan. Dengan cara-cara Ayub bertahan dalam menghadapi penderitaan yang begitu kuat hati dan imannya, pengalaman Ayub mengajarkan kita bahwa dalam menghadapi penderitaan untuk kita percaya kepada Tuhan, cari kebenaran dan keadilan, dan bertahan dalam doa dan komunikasi dengan Tuhan. Ada masalah itu, cari dengan Tuhan, berjaga pada tutup kamar, kunci kamar, berdoa. Jangan karena masalah bertahan hanya di dalam kamar, nonton Facebook dari pagi, siang, sore, malam, berdoa, cari Tuhan. Ini yang Tuhan ajarkan dalam penderitaan, bukan sudah tidak mau buat apa-apa, ibu saja, istri anak, suami, anak, ibu saja, apa yang berbeda. Bapak kalian ibu dari orang yang malam masa hari ini, kita puasa semua. Beritahu, berkat adalah sesuatu yang sangat dirindukan dan itu adalah harapan semua orang. Betul ya? Dibalik dengan yang penderitaan itu Tuhan berkenan. Jadi kalau dia penderitaan yang susah, itu tanda Tuhan berkenan besar. Itu cara. Ya, jadi berkat adalah sesuatu yang sangat dirindukan.
dinantikan dan diharapkan oleh tanpa kecuali siapapun dia. Siapa di antara kita yang suka menolong? Ada di sini yang suka menolong. Pastor Menteri berkata kalau pemerintah Tuhan, ini masalah. Tak seorang pun kemampukan ini melangkah. Yang timbul di dalam pikiran hanyalah surga. Satu menjadi persembahan kepada dirinya, wah, melayani Tuhan, ini saya tidak berkat. Kita berharap kepada Tuhan dengan membalas berkat, supaya Tuhan memberkati kita. Doa-doa pun yang kita naikkan dipenuhi dengan rasa segala keinginan, permohonan kepada Tuhan, saya menguji Tuhan berkati saya. Orang selalu tidak berkat. Orang selalu tidak berkat. Bahkan sampai Tuhan Yesus berkata, Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Yohanes pasal 6. Yohanes 6 buka itu, jangan mengatakan Yohanes 6 itu. Ini Yesus berkata kepada kita, mari kita baca bersama-sama dalam Al-Quran ini 1, 2, 3. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku mencari bukan karena kamu melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti. Ini Yesus berkata, orang itu dalam mencari Yesus itu hanya karena dia tanda-tanda, dia akan mujizat. Dia bukan dia bisa makan. Nah, ini Yesus berkata, berkat Tuhan itu sangat berkenan dengan sikap hidup kita, kesiapan kita untuk bekerja, dan sejauh mana kita memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kalau kita hidup dalam ketaatan, ya, jadi ya, kalau kita hidup dalam ketaatan, malas berusaha dan bekerja, serta hidup menjauh, berkat ada pernah menjadi hidup ini. Ini saya tegaskan. Kalau sudah pemalas bekerja, sebaliknya, kalau kita hidup dalam kebenaran, bergaul karib dengan Tuhan, dan bersungguh-sungguh dalam memaksimalkan potensi dan talenta kita, niscaya hidup kita pasti akan berkati. Apa saja yang diperbuat yang pasti berkati. Ini yang ditulis dalam Mazmur ayat ini. Mazmur pasal 1 ayat ini. Jadi cari melayani Tuhan, cari Tuhan, bekerja keras, rajin menabung, pasti berkati. Apa saja pasti berkati, dan dia akan berkurang. Jadi pemilihan saudara yang Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Mazmur 112 ayat yang 3 yang disebut terlalu lama di sini. Membaca Mazmur 112 ayat 3. Ia seperti pohon harta yang menyayangkan dalam kepolisian dengan baca 112 ayat 3. Harta dan kekayaan adalah kebajikan ini semua. Jadi kunci di dalam berkat Tuhan adalah milikilah hati yang takut kepada Tuhan. Cari Tuhan, melayani Tuhan, kerja keras, manajemen keuangan dengan baik, maka ini semua akan ada di dalam Tuhan. Karena takut akan Tuhan membawa hidup kita dalam perjanjian berkatnya yang ada, yang tidak bisa dibatalkan dan dibatasi oleh siapapun tidak ada. Jadi berkat bagi kita yang takut akan Tuhan akan mengalir ke seluruh anggota keluarga kita. Anak cucu kita akan berkasih. Angkatan orang-orang akan diberkati.
pasal 12 ayat 2 lagi. Kedua. Nah, yang kedua. Nah, ayat ketiga akan bila kita hidup takut akan Tuhan, maka berkat Tuhan akan sampai kepada anak cucu, sampai keturunan kita. Ini sangat luar biasa. Hidup dalam pengertian berkat Tuhan bukan berarti bebas dari masalah. Justru masalah Tuhan pakai untuk menemukan perjanjian. Dan satu hal yang tak boleh dilupakan adalah tujuan Tuhan berkati, yaitu supaya kita jadi berkat. Karena itu orang yang takut akan Tuhan pasti akan banyak diberi, karena diberi kelimpahan oleh Tuhan. Orang yang takut akan Tuhan hidupnya pasti akan dikejar oleh Tuhan. Bukan kita yang dikejar, tapi berkat akan mengejar. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi, kesimpulannya dari penderitaan Ayub dan kehidupan kita sebagai orang Kristen yang pertama, iman. Penderitaan Ayub mengajarkan pentingnya memiliki iman yang teguh kepada Tuhan dalam segala situasi. Bahkan ketika kita menghadapi penderitaan yang luar biasa seperti Ayub, kita dipanggil untuk tetap berserah kepadanya, meskipun segala sesuatu terasa sulit atau tidak ada. Yang kedua, kesadaran keterbatasan manusia, bahwa pengalaman Ayub mengingatkan kita akan keterbatasan manusia dalam memahami rencana Tuhan. Terkadang kala kita tidak akan bisa memahami alasan dibalik penderitaan yang kita alami, namun kita dapat tetap percaya bahwa Tuhan memiliki rencana yang lebih besar dan lebih baik. Yang ketiga, pencarian kebenaran. Ya, kesimpulan yang ketiga, kita harus mencari kebenaran, bukan pembenaran. Seperti Ayub, kita dipanggil untuk mencari kebenaran dan keadilan dalam menghadapi penderitaan. Meskipun kita mungkin tidak akan selalu menemukan jawaban yang memuaskan, kita dapat bertahan dalam integritas dan kepercayaan Tuhan. Yang keempat, penghiburan dalam ketemuan. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita dapat menemukan penghiburan dan kekuatan dalam hubungan kita dengan Tuhan melalui doa, melalui apa? Meditasi, melalui apa? Melalui baca firman Tuhan. Seperti Ayub, kita dapat mencari pertolongan dan penghiburan dari Tuhan dalam segala situasi. Artinya bahwa baca firman Tuhan bukan saat kita suka-suka saja, tapi waktu dalam keadaan susah untuk kita berdoa. Yang kedua, pemulihan dan berkat akan bersama. Akhirnya pengalaman penderitaan Ayub mengajarkan kita bahwa Tuhan dapat menggunakan penderitaan untuk tujuan yang lebih besar dalam hidup kita. Meskipun awal penderitaan terasa sakit, terasa sulit, terasa memilukan, tetapi semuanya Tuhan akan memberkati melalui penderitaan kepada kita. Tetapi kita harus tetap taat dan setia. Dengan demikian kesimpulan ini dari penderitaan Ayub, bagi orang percaya masa ini adalah bahwa penderitaan adalah bagian besar dalam perjalanan hidup kita. Namun kita dapat tetap percaya bahwa Tuhan akan selalu menyertai, memberikan penghiburan, menyertai, memberikan di dalam setiap aspek kehidupan. Nah, itulah penderitaan yang akan membawa berkat. Semoga firman Tuhan bisa mengangkat Bapak Ibu atau kita